Musik. Kadang tanda-tanda itu sebenarnya sudah terlihat jelas. Hanya saja banyak pria memilih mengabaikannya. Padahal justru disitulah jawabannya tersembunyi. Pernahkah kamu berada di situasi ketika seorang wanita mengingat hal kecil tentang dirimu? Sesuatu yang bahkan kamu sendiri sudah tidak ingat? Tapi entah kenapa, kalimat itu terus terulang di pikiranmu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa dia bisa mengingat itu? Apakah dia benar-benar memperhatikan? Atau aku yang terlalu berharap? Inilah hal yang sering terlewat oleh banyak pria. Kita cenderung menunggu tanda besar, pernyataan yang jelas, sikap yang tegas, atau bukti yang langsung terlihat. Padahal justru sinyal kecil yang sering dianggap sepele sering menjadi petunjuk paling jujur bahwa seorang wanita diam-diam mulai tertarik. Psikologi modern menyebutnya microsignals, yaitu pola kecil dalam sikap, perhatian, dan respons yang tampak biasa, tetapi jika konsisten, menyimpan makna emosional yang dalam. Seneca pernah mengingatkan bahwa hal-hal besar sering lahir dari hal-hal kecil yang terus berulang, dan dalam konteks hubungan, justru detail kecil inilah yang membentuk perasaan yang sesungguhnya. Dalam video ini kita akan membahas beberapa sinyal halus yang sering tidak disadari pria ketika seorang wanita mulai menunjukkan ketertarikan. Jadi tetap ikuti sampai akhir. Dan pastikan kamu subscribe serta aktifkan notifikasi, karena bisa jadi kamu pernah melewati sinyal yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Sekarang kita mulai dari sinyal pertama. Musik. Sinyal pertama. Perubahan ritme komunikasi. Perhatikan bagaimana cara dia berkomunikasi denganmu. Awalnya mungkin kamu yang lebih sering memulai percakapan, tetapi perlahan pola itu berubah. Ia mulai lebih sering menyapa duluan. Balasannya menjadi lebih cepat, bahkan untuk hal-hal sederhana. Terkadang ia mencari alasan kecil agar percakapan tetap berlanjut, seperti mengirim hal sepele atau menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah ia tahu jawabannya. Psikologi komunikasi melihat perubahan ritme seperti ini sebagai tanda keterlibatan emosional. Ini bukan hanya tentang isi pesan, tetapi tentang pola interaksi yang ia bangun bersamamu. Ketika seseorang mulai menjaga koneksi secara aktif, itu berarti kamu sudah masuk dalam ruang perhatiannya. Bayangkan sebuah melodi yang awalnya sepi, lalu satu demi satu nada mulai masuk dan membentuk irama yang konsisten. Begitu juga dengan komunikasi. Ketika ritmenya berubah untukmu, itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa kamu mulai memiliki tempat di pikirannya. Seperti yang sering dikatakan dalam psikologi perilaku, perubahan kecil yang konsisten seringkali lebih jujur daripada tindakan besar yang sesaat. Jadi jika ritme komunikasinya mulai berubah menjadi lebih aktif, lebih hangat, dan lebih konsisten, itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah sinyal bahwa keterikatan emosional mulai terbentuk, bahkan jika belum diucapkan secara langsung. Sinyal kedua, investasi emosi pada hal-hal kecil tentang dirimu. Wanita yang benar-benar tertarik tidak hanya hadir di momen besar, tetapi juga memperhatikan detail kecil yang sering kamu anggap tidak penting. Ia mengingat hal-hal sederhana tentang dirimu, cerita yang kamu sebut sekilas, kebiasaan kecilmu, atau bahkan komentar singkat yang kamu pikir tidak berarti apa-apa. Dalam konteks digital, ini bisa terlihat dari cara ia merespons unggahanmu, bukan hanya yang terbaru, tetapi juga menyinggung hal yang pernah kamu katakan jauh sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendengar, tetapi menyimpan. Psikologi menyebutnya selective attention, di mana otak hanya menyimpan informasi yang memiliki nilai emosional. Jika seseorang terus mengingat detail tentangmu, itu berarti kamu sudah masuk ke ruang emosinya. Bayangkan seperti sebuah catatan kecil di pikirannya, di antara banyak hal lain, namamu punya tempat tersendiri yang terus muncul tanpa disadari. Bahkan hal-hal kecil seperti kamu suka kopi hitam tanpa gula bisa ia ingat dan simpan dalam pikirannya. Seolah itu menjadi detail khusus yang membuatnya merasa lebih dekat denganmu tanpa perlu banyak kata. Karena perhatian kecil seringkali menjadi bentuk cinta paling jujur dalam kehidupan. Bukan sekadar ucapan manis atau hadiah besar, melainkan kemampuan untuk benar-benar memperhatikan dan mengingat hal sederhana tentang seseorang, sehingga ketika seorang wanita mulai peduli pada detail tentang dirimu, baik dalam percakapan langsung maupun di media sosial, itu bisa menjadi tanda bahwa ia sedang membangun keterikatan emosional yang tidak disadari. Dan hal seperti ini jarang terjadi tanpa makna karena biasanya menunjukkan kamu sudah menempati ruang penting dalam pikirannya.
Tanda berikutnya terlihat dari kontak fisik ringan yang ia lakukan secara halus, karena perasaan jarang muncul dalam bentuk besar di awal, melainkan lewat bahasa tubuh kecil seperti merapikan pakaianmu, menyentuh lengan saat tertawa, atau berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya. Bahkan dalam dunia digital hal ini bisa muncul lewat emoji atau stiker yang terasa lebih personal dan hanya ia gunakan untukmu. Secara psikologis ini berkaitan dengan pelepasan oksitosin dan dopamin yang membuat rasa nyaman dan keterikatan meningkat, sehingga setiap gestur kecil itu sebenarnya menunjukkan bahwa kehadiranmu membuatnya merasa aman. Kemudian muncul juga tanda cemburu yang tersamar, di mana ia tidak marah secara langsung tetapi menunjukkan perubahan sikap halus ketika kamu menyebut atau terlihat dengan wanita lain, seperti nada yang berubah atau respon yang lebih dingin. Ini bukan konfrontasi tetapi sinyal emosional bahwa kamu sudah berarti baginya dan ia takut kehilangan. Dan terakhir adalah mirroring atau pencerminan, ketika ia mulai meniru cara bicaramu, humor, atau kebiasaan kecil seperti emoji yang kamu gunakan, yang dalam psikologi dianggap sebagai tanda ketertarikan bawah sadar karena manusia cenderung meniru orang yang ia sukai untuk merasa lebih dekat. Sehingga jika ia mulai mencerminkan dirimu, itu berarti secara emosional ia sudah mulai terhubung denganmu bahkan tanpa disadari sepenuhnya. Musik. Sinyal keenam adalah ketika ia mulai membuka jalur yang lebih eksklusif hanya untukmu, karena wanita yang benar-benar tertarik tidak hanya membiarkanmu berada di ruang sosialnya, tetapi juga perlahan mengizinkanmu masuk ke bagian yang lebih pribadi dari hidupnya. Ia bisa saja memberikan nomor kontak yang tidak ia bagikan sembarangan, mengirimkan playlist lagu yang sangat personal, menceritakan pengalaman masa lalu yang tidak ia ceritakan ke banyak orang, atau berbagi hal kecil yang sebenarnya ia simpan rapat. Bahkan di media sosial hal ini bisa terlihat ketika ia memasukkanmu ke daftar close friends atau mengunggah cerita yang jelas hanya ditujukan agar kamu yang melihatnya. Ini bukan sekadar interaksi biasa melainkan bentuk kepercayaan yang tidak diberikan dengan mudah. Dan dalam psikologi, memberi akses ke ruang pribadi seperti ini menunjukkan keterikatan emosional yang semakin dalam. Seolah ia sudah mulai menempatkanmu di lingkaran dalam kehidupannya. Bayangkan seperti sebuah rumah yang memiliki beberapa tingkat kedekatan. Ada ruang publik untuk semua orang, ada ruang tengah untuk yang lebih dekat, dan ada ruang pribadi yang hanya dibuka untuk orang tertentu. Jika kamu sudah masuk ke ruang itu, maka itu adalah tanda bahwa posisimu bukan lagi sekadar orang luar, melainkan seseorang yang dianggap istimewa. Dalam sudut pandang Stoik, kepercayaan adalah salah satu bentuk pemberian paling berharga, sehingga ketika ia membuka akses seperti ini, itu berarti ia sudah mulai menyerahkan sebagian dari dirinya kepadamu. Dan itu jauh lebih bermakna daripada sekadar kata-kata manis. Sinyal ketujuh adalah ketika ia mulai menyelaraskan prioritas waktunya denganmu, karena waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Dan ketika seseorang mulai menyesuaikan jadwal hidupnya untukmu, itu adalah tanda keterikatan yang kuat. Ia mungkin rela menunda istirahat hanya untuk berbicara denganmu, mengubah rencana yang sudah ia buat agar bisa bertemu walau sebentar, atau memilihmu di tengah banyak pilihan lain yang ia miliki. Secara psikologi ini dikenal sebagai emotional prioritization, yaitu ketika seseorang menempatkanmu dalam daftar penting bukan karena kewajiban, tetapi karena dorongan emosional. Bayangkan sebuah hari yang penuh aktivitas. Jika ia secara sadar menyediakan ruang untukmu di dalamnya, maka itu berarti ia sedang memberikan bagian dari hidupnya. Dan dalam filsafat Stoik, waktu dianggap sebagai salah satu aset paling berharga dalam hidup manusia. Sehingga ketika seseorang memberikan waktunya kepadamu, secara tidak langsung ia juga memberikan sebagian dari dirinya. Sinyal ini sering terlihat sederhana namun memiliki makna besar, karena ketika seorang wanita mulai mengorbankan kenyamanannya demi hadir untukmu, itu menandakan kamu sudah masuk ke dalam prioritas hidupnya. Sinyal kedelapan adalah ketika ia mulai melibatkanmu dalam imajinasi masa depannya, tidak selalu dengan pernyataan serius, tetapi lewat kalimat-kalimat ringan yang terdengar santai namun penuh makna, seperti membicarakan rencana liburan bersama, menyebut kemungkinan bertemu keluarganya di masa depan, atau mengajakmu secara tidak langsung dalam aktivitas yang akan datang. Bahkan di media sosial ia bisa menandaimu dalam konten tentang rencana atau mengirimkan sesuatu dengan kalimat kapan-kapan kita lakukan ini bersama. Dalam psikologi hal ini disebut future projection, yaitu ketika seseorang mulai memasukkanmu ke dalam gambaran masa depannya, yang berarti ia tidak lagi melihatmu sebagai bagian sementara, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang ia bayangkan ke depan. Secara neurologis,
Ketika seseorang mulai membayangkan masa depan bersama, otak melepaskan respons dopamin yang membuatnya merasa lebih tenang sekaligus antusias, karena pikirannya mulai terbiasa dengan konsep kebersamaan. Dan dalam pandangan Stoik, meskipun masa depan tidak pernah pasti, tindakan memasukkan seseorang ke dalam rencana hidup adalah tanda bahwa secara emosional ia sudah menganggap keberadaanmu penting. Kalimat-kalimat ringan itu pada dasarnya bukan sekadar obrolan, melainkan bentuk pengakuan halus bahwa ia ingin kamu tetap ada bukan hanya hari ini, tetapi juga dalam hari-hari yang akan datang. Penutup. 8 sinyal ini bukanlah teka-teki rahasia yang harus kamu pecahkan dengan tekanan berlebihan. Anggap saja semuanya sebagai petunjuk arah, bukan kepastian mutlak, karena perasaan manusia tidak bisa dipastikan atau dipaksa dengan logika semata. Yang paling penting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Jangan juga panik atau terjebak dalam pikiran berlebihan yang melelahkan. Jika kamu mulai melihat tanda-tanda ini darinya, maka sikap terbaik adalah menjadi pria yang tetap tenang, konsisten, dan bisa dipercaya. Terus fokus pada pengembangan diri dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya cinta bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang layak untuk dihargai. Epictetus pernah mengingatkan bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jadi tetaplah melangkah dengan berani, namun juga siap menerima apapun hasilnya dengan sikap yang tegak dan tenang. Jika kamu merasa video ini memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan kepada teman yang mungkin sedang berada dalam situasi PDKT. Siapa tahu ini bisa menjadi jawaban yang mereka cari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Ingatlah bahwa seringkali sinyal kecil justru menyimpan makna yang paling besar.